itu penuh cinta. Assalamualaikum Bunda. Bunda, rendah hati merupakan salah satu sikap terpuji yang harus dimiliki setiap orang. Merendahkan hati adalah sikap santun tanpa merasa diri lebih baik walaupun memiliki kemampuan, sehingga jauh akan sifat sombong. Tetapi Bunda, ada yang beranggapan bahwa orang yang rendah hati akan dianggap remeh atau rendah oleh orang lain akibat terlalu menutup kelebihan yang dimiliki. Jadi bagaimana sebenarnya ya Bunda? Apakah orang yang rendah hati sama dengan merendahkan dirinya? Menarik untuk kita simak bagaimana pandangan Islam tentang rendah hati dan rendah diri. Bunda Nada, Bunda Liza, dan Bang Melki akan membahasnya untuk kita pagi ini. Selamat menyaksikan Bunda. Ih, Bang Beben, keren banget ya mainnya. Biasa Bang Beben tuh aja. jago. Keren Bang, keren, asli keren. Banyak lebih jago sebenarnya. Ih, suka ngerendah gitu deh, jangan suka ngerendah diri Bang, nanti diinjek-injek. Enggak, kalau gue rendah hati. Ih, rendah hati. Enggak, yang kayak gitu tuh namanya rendah diri. Rendah hati, Ase. Rendah diri Bang, lu tuh gak ngerasa padahal lu tuh punya potensi gitu loh kan. Iya, tapi ini rendah hati. Rendah diri. Apa sih berkelahi beraya? Ada apa ini? Ada apa? Coba ngomong sama masnya ada apa? Lagi di situ berisik banget. Ini Bang Beben tuh kan jago banget main gitarnya, punya potensi. Ya bener. Tapi nggak ngerasa dirinya gimana gitu, malah ngerasa rendah diri Bang. Ya itu Nggak namanya rendah rendah diri, Ben. Iya, rendah diri. hati. Itu namanya rendah hati. Rendah diri dong Bang. Itu namanya rendah diri, Ben. Abang iya, pilih yang bener nih mana sih solusinya. Bang? Bela yang mana sih? Loh, ini nih, saya punya teman-teman bekerja bareng-bareng, tapi nggak tahu bedanya rendah hati sama rendah diri. Emang Bang Melki tahu? Tahu. Tahu banget dong. Apa? Tahu banget kalau saya harus nanya ke Bunda Nada dan Bunda Liza. Iya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Bunda. Kayaknya ada kakek-kakek barusan ya. Ada apa nih? Ada apa nih? Kenapa Bang? Ada apa Bang? Ini nih Bunda, Beben sama si Elsa ini berdebat. Kenapa? Beben kan nggak suka mamer kan, namanya rendah hati dong. Dan Beben nggak suka menunjukkan dirinya, berarti rendah diri dong. Bunda, Yang pasti adalah itu rendah, bukan, duduknya rendah. duduknya rendah. Gini loh, Mbak, gini. Itu udah lepas itu gigi bawahnya apa gimana ya? Jadi gini loh, Rendah hati tuh enak Bang, rendah hati. rendang. Oh rendah. Rendah hati. Rendang, jangan suka rendang-rendang orang. Nanti Jangan suka nendang orang. Itu lucu banget sih, cubit nih. Nendang orang. Nih, Bunda, jadi yang mau ditanyakan ini, rendah hati sama rendah diri itu sama atau enggak nih? beda, Beda. jauh Beda, itu. Ya udah kita bahas bahas. aja di hari ini gimana? Assalamualaikum Bunda. Waalaikumsalam. Senang banget ya hari ini kita bisa ketemu lagi di Assalamualaikum Bunda yang akan membahas permasalahan sehari-hari yang dekat dengan kehidupan kita. Ya. Dan hari ini kita akan membahas tentang rendah hati sama nggak sih sama rendah diri? Ya, betul. Bunda yang ada di studio ini dari mana? Dari Depok. Beberapa minggu yang lalu pernah hadir di sini juga ya kalau nggak salah ya. Iya. Cuman nggak ada cuman. Jadi ini berbeda ya Bunda ya. Kita akan bahas bersama Bunda Liza dan Bunda Nada. Dan ada juga teman-teman dari Ar-Rohim. Ar-Rohim. Kok suara Bang Melki jadi kayak suara Kak Elsa ya? Masa sih? Jadi gimana nih Bunda? Ya. Rendah diri sama nggak dengan rendah hati? Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala man la nabiyya ba'da.
Sayyidina Muhammadin ibni Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu ila yaumil qiyamah wa ba'd. Bun, Bunda, lebih baik merasa banyak dosa daripada ngerasa orang itu bergelimang kemuliaan. Lebih baik merasa bodoh daripada merasa pintar tak tertandingi oleh siapapun. Itu yang namanya rendah hati, artinya tidak sombong atas kelebihan yang ia miliki. Di dalam kitab berjanji kita sering banget mengkaji. Wa kana sallallahu alaihi wasallam syadidal haya'i wat tawadhu. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah orang yang terkenal dengan sifat malu dan tawadu, rendah hati. Ya, juga wa yajlisu ma'a masakin, senang duduk sama orang-orang miskin, mendoakan orang-orang yang miskin. Oleh karenanya dalam Islam rendah hati itu artinya tidak menyombongkan diri, tidak ujub, tidak sombong, tapi ia merasa tawadu. Dia takut mendapatkan pujian yang berlebih, akhirnya dia tidak mendapatkan apapun daripada Allah Subhanahu wa taala. Beda sama rendah diri. Rendah diri itu lebih ke minder. Nggak percaya diri. Ingat, malu itu bukan berarti minder, percaya diri itu bukan berarti sombong. Tapi malulah sebagian daripada iman yang artinya malu melakukan kemaksiatan. Jadi rendah diri itu lebih kepada minder, nggak percaya diri. Tapi kalau rendah hati itu tawadu, nggak mau jadi orang yang sombong. Begitu. Jadi gitu bedanya Else, Bebek. Jangan berantem lagi ya. Ya. Bean. Karena dikasih ponakannya kayak Else, Bang Bun. Ya. Bunda. Iya. Masih ada yang mau nanya, silakan. Ayo. Boleh, yang Bunda. Yang di belakang. tengah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ibu Tri dari Majelis Taklim Nurul Huda Cimanggis Depok. Iya, Bunda Tri, silahkan. Baper, Bun. Iya nih. Saya mau tanya nih, Bun. Anak saya itu kan mempunyai bakat, pinter banget namanya nyanyi. Saya sering mendengar di kamar mandi, di ruang tamu. Tapi kita suruh ikut audisi, kita suruh ikut atau semacamnya lah lomba-lomba yang nyanyi. Dia bilang suaranya jelek, buruk, tidak percaya diri. Nah, solusinya bagaimana biar kita mengajar kepada anak kita biar bisa percaya diri, tidak rendah hati. Terima kasih, Bun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini lebih ke rendah diri nih ya. Minder. Ya, nanti kita bahas setelah yang satu ini. Jangan kemana-mana, tetap di Assalamualaikum Bunda. Assalamualaikum Bunda. Assalamualaikum Bunda. Setiap permasalahan ada hikmahnya. Islam itu penuh cinta. Assalamualaikum Bunda. Assalamualaikum Bunda. Setiap permasalahan ada hikmahnya. Islam itu penuh cinta. Assalamualaikum Bunda. Assalamualaikum Bunda. Setiap permasalahan ada hikmahnya. Islam itu penuh cinta. Kita kembali lagi di Assalamualaikum Bunda. Setiap permasalahan ada hikmahnya. Karena Islam itu penuh cinta. Mau menjawab pertanyaan dari Bunda nih. Anaknya pinter banget nyanyi. Ya. Spesialis lah di kamar mandi, bagus. Oh. Di ruang tamu merdu. Oh, gitu. Di kamar tidur lelep. Tidur. Tapi mau diikutin sama bundanya ke kompetisi atau ke show-show nggak mau. Iya. Ini rendah diri atau Rendah hati ini? atau lelap tadi? Atau ngantuk itu? Ngantuk tadi. Iya. Baik deh, Ya. Masya Allah. Assalamualaikum Bun. Waalaikumsalam. Bunda.
sehat ya. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'du. Alhamdulillah kita belajar lagi pada pagi hari ini berkaitan dengan bagaimana kita meningkatkan kepercayaan diri. Baik buat kita, khususnya buat anak-anak kita. Ya. Karena anak-anak ini terkadang ada juga yang tidak mau menonjolkan kelebihannya. Ada anak yang senang ketika dia menampakkan kelebihannya. Tapi ada juga anak yang nggak mau. Ayo kamu maju, padahal bisa, nggak mau. Ayo kamu, suara kamu bagus karena pelan-pelan, diam-diam kita dengerin, suaranya bagus, kita support, nggak mau. Lalu bagaimana, apa yang harus kita lakukan? Yang pertama adalah jangan sungkan untuk kita ajak terus komunikasi. Ya, jadi ayo kamu bisa. Tentunya juga jangan sungkan kita dalam memuji. Karena yang tadinya rendah diri, yang tadinya minder nih, kalau kita puji, kalau kita berikan pengarahan, mindernya insya Allah akan jadi hilang. Kamu bisa, itu adalah kelebihan yang Allah kasih kepada kamu, harus disyukuri. Bentuk rasa syukurnya adalah, ayo kamu tampakkan itu semuanya. Selama itu masuk ke dalam prestasi, masuk ke dalam pendidikan, dan itu adalah kelebihan yang baik untuk di-upgrade, untuk ditingkatkan. Itu adalah motivasi yang baik kalau kita terus memberikan masukan-masukan. Jadi jangan pernah berhenti bagi orang tua untuk terus memotivasi anak, kemudian memberikan kepercayaan diri lagi kepadanya. Kamu bisa, enggak malu. Memang gitu Bang, kadang-kadang kalau mau tampil awal itu ada rasa mindernya, ada rasa nggak percaya dirinya. Tapi dengan dorongan kita memberikan kepercayaan diri kepadanya, tampil di muka umum, pertama mungkin juga dengan groginya gagal. Tapi jangan sampai kita hukum, jangan sampai kita rendahkan. Kamu gimana sih? Tapi meskipun makin lagi dropnya, makin lagi mindernya. Tapi meskipun mungkin belum mendapatkan prestasi, belum mendapatkan juara. Betul. Padahal sudah ikhtiar, sudah berusaha, tapi tetap kita berikan motivasi. Enggak apa-apa. Yang namanya awal-awal itu biasa seperti itu. Gagal itu bukan berarti tidak bisa berhasil di kemudian hari. Nanti coba lagi. Meskipun mungkin nilainya kurang baik. Ngambil rapotnya, ketika lihat nilainya, hasilnya mungkin ada yang tidak sesuai dengan harapan kita. Mungkin hati kita kecewa. Tapi kita juga sebagai orang tua introspeksi, ada salah apa pada diri kita. Kemudian juga ada salah apa pada anak-anak kita. Jangan pernah mencaci, jangan pernah memaki, dan jangan pernah merendahkan anak-anak kita. Apapun yang ia capai, selalulah berikan pujian. Karena tanpa disadari, pujian itu insya Allah akan meningkatkan kepercayaan dirinya. Maka hilanglah yang namanya rendah diri. Dari rendah diri menjadi percaya diri. Betul. Saya dulu tuh kuliah tuh pengen jadi penyanyi Bunda. Benar, suara saya kan cempreng-cempreng ini kan. Akhirnya itu di kampus saya ya punya sebutan Melki, si pemusik ada sebutannya saya lupa nih. Oh ya, pembubar massa. Oh jadi kalau Bang Melki nyanyi bubar semua masanya. Iya, jadi saya dari percaya diri jadi tahu diri Bunda. Ya, akhirnya saya nggak nyanyi lagi. Oh gitu. Ya, Masya Allah. Ya, tapi perlu juga tuh Bang kalau sekiranya anak kita di situ ternyata kita pengennya anak kita menjadi seorang penyanyi misalnya. Atau misalnya pengen jadi kori misalnya. Kita dorong, kita support. Tapi memang bukan di situ bidangnya. Betul. Maka kita pun orang tua juga memahami kemampuan anak. Seperti Bang Melki tahu diri jadinya. Jadi kita cari berkelebihan-kelebihannya, kita support, kita dorong, tanya maunya apa. Karena insya Allah dengan dari hati, dia semangat, kita masukin untuk ayo percaya diri, insya Allah akan lebih mudah. Betul, setuju banget. Latihan aja Bun. Iya. Kasih kacang panjang biar napasnya panjang. Waduh, bisa Jangan dipotong, lolot be. Oh jadi kesini ya Bun ya. Kalau kacang panjang nggak berhasil, kasih celana panjang Bunda. Seret-seret dah tuh. Bun! Ya. Bunda! Iya. Ada yang baper? Silakan nanya. Boleh. Banyak pertanyaan maksudnya. Yang Bunda ini ya? Bang, yang depan Bang. Boleh. Aduh. Ya. Tarik nafas panjang dulu Bun. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Oh, kirain- Masuk. Passwordnya? Passwordnya? Baper Bun. Iya nih.
Bun, kita di sini. Iya. Kita di sini. Bunda lupa namanya Habis itu sendiri ngeliat ya ke Bun situ. ya? Namanya Bunda Nama siapa? saya Ibu Ria dari Majeri Taklim Nurul Huda Arman Depok. Ya, punya pertanyaan apa nih? Baper Bu. Iya. Ini Bun, saya punya tetangga kaya raya. Wow. Mau pengusaha lagi, Iya. mobilnya banyak, terus kendaraannya banyak, terus rumahnya besar-besar. Cuman dia kalau kemana-mana itu tidak Tidak dipakai mobilnya? Iya betul. Pakaian biasa-biasa saja. Sedangkan kemana selalu pakai sendal jepit aja. Pakai sarung, pakai sendal jepit aja Iya kemana-mana? betul. Bunda maaf itu tetangganya habis sunat apa gimana? Pokoknya low profile. Iya. Ini Bun, itu apakah yang dimaksud rendah hati Atau rendah diri? atau rendah diri? Oh, atau nggak Atau- bersyukur gitu kali. Punya mobil banyak, Iya. rumah mewah, Iya. barang-barangnya bermerek, tapi yang dipakai sendal jepit, kemana-mana nggak dipakai Kaos kendaraannya. Gitu Bunda, terima kasih ya. Iya. Ya, Itu tahu apakah dia tidak bersyukur dengan harta yang dimilikinya itu? Atau emang rendah hati? Ataukah rendah hati? Oke, baik. Baik. Terima kasih Bun. Sama-sama Assalamualaikum. Bunda, gimana nih masalahnya tetangganya Bunda nih? Tadi ada yang nyeletuk tuh grup band kita. Apa tuh? Apa rendah hati, apa rendah diri, apa nyiksa diri? Nah, kok nggak dipakai punya fasilitas ya? Punya fasilitas. Baik, Bun. Ya. Bunda. Ada pertanyaan nih tetangga, alhamdulillah rumahnya mewah. Mobilnya juga mewah, banyak, rumahnya besar, apa bininya juga besar. Waduh. Tapi ini keluar kok pakai sandal jepit, pakai kain sarung, pakai kaos oblong. Ini orang kagak syukur nikmat, emang rendah diri sih, apa emang rendah hati sih? Iya. Dalam Al-Quran dikatakan, Bismillahirrahmanirrahim. Allah. Wa ibadur rahmanil ladzina yamshuna 'alal ardi hauna. Wa idza khatabahumul jahiluna qalu salama. Adapun hamba-hamba Allah yang Maha Pengasih itu adalah orang yang berjalan di alam dunia, berjalan di muka bumi dengan rendah hati. Bun, kita ini punya tujuan dua dalam hidup kita. Yang pertama jangka pendek, yang kedua jangka panjang. Jangka pendek dibilang Robbana atina fid dunya hasanah. Itu jangka pendek. Jangka panjangnya wafil akhirati hasanah. Namanya tujuan, kita mesti punya alat untuk mencapai tujuan itu. Apa alatnya? Contoh kita mau ke loteng lantai 2. Mesti pakai Tangga. Gak bisa kita langsung celing ngapung naik ke atas. Ya, bisa jadi itu di belakang ada pakunya. Dicabut, Nah lo. ya. Ada alatnya. Apa alatnya? Dalam surah At-Taubah dikatakan amwal, harta, anfus, nyawa. Amwal, ya ada harta, ya ada peternakan, ya ada perkebunan, ya ada sawah. Amwal, ada skill, ada kontribusi pemikiran kita, ya. Dan semuanya itu adalah alat. Kita kalau udah punya alat, jadikan itu sebagai alat, bukan sebagai tujuan. Bagus tetangganya, mewah hartanya, rumahnya bagus, tapi keluar sederhana aja, alhamdulillah. Justru yang begitu tidak menjadikan alat itu sebagai tujuan, tapi tetap menjadikan alat sebagai alat. Kalau kita menjadikan harta tersebut sebagai tujuan, wah berlomba-lomba mencari harta benda, ngikut kanan, ngikut kiri, semua cara dihalalkan yang ada, na'udzubillahi min zalik, pun masuk ke dalam neraka karena rebutan dunia. Na'udzubillahi min zalik. Jadi mungkin orang tersebut pengen hidup sederhana. Cuma kalau mau sederhana, ya kita juga menikmati karunia daripada Allah. Jangan makan sama teli sama telong tiap hari. Sayang makan daging, makannya sama ikan asin tiap hari dicocolin. Orang pelit makan susah bang. Jangankan harta benda, dosanya dipinta kagak bakal dikasih. Waduh, saking pelitnya Bunda ya. Pelitnya, tapi kalau tetangga Bunda nih keluar sama tetangga sedekah jalan baik sama tetangga, itu bukan termasuk orang yang kufur nikmat, malah ia hidup sederhana.
Karena ngejar dunia tuh nggak ada habisnya nggak ada loh Bang. habisnya. Ya Bun ya. Kita ngejar dunia tuh nggak ada habisnya. Kita pengen punya handphone yang ini udah paling canggih. Besok ada lagi. Nanti lagi. Pengen punya mobil roda 2, pengen roda 4. Udah dapat roda 4, roda 8, pengen roda 8, roda 12. Aduh, truk. Tronton. Nonton. Iya, Gak ada ngejar puasnya. dunia, nggak ada puasnya. Bener. Bun. Ya. Bunda. Iya. Ada yang baper lagi? Silakan. Oh iya. Ya. Yang di tengah. Saya maju deh. Bunda bisa upacara ya merah Warahmatullahi putih. wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nama saya Eriwanti Ya. dari Majelis Taklim Nurul Huda Al Hasan Arman Depok. Baper Bun. Iya. Iya nih. Bun mau tanya, saya punya teman di grup WA suka posting atau share barang-barang yang branded, outfit branded. Jualan berarti ya? Enggak, dia kayak pamer gitu. Kalau ada yang setelah dia share ada yang komen, dia bilang, wah tasnya bagus, mahal. Enggak, ini murah kok, cuma 5 juta atau 20 juta. Murah bagi dia. Iya, sebenarnya dia merendah tapi sombong. Bagaimanapun Bun orang seperti itu merendah tapi seakan-akan dia sombong. Iya, Bunda. Terima kasih Bunda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi Bunda ini ada dalam satu grup WhatsApp temennya nih Bunda ya. Nah di WhatsApp itu kalau nggak salah ada yang namanya blog. Nah itu aja. Di blog. Oh gitu ya. Iya daripada bikin panas hati. Iya jadi dia merendahkan dirinya untuk meningkatkan mutunya dia nih. Kita jawab setelah yang satu ini ya. Jangan kemana-mana, tetap di Assalamualaikum Bunda. Assalamualaikum Bunda. Assalamualaikum Bunda. Setiap permasalahan ada hikmahnya. Islam itu penuh cinta. Assalamualaikum Bunda. Assalamualaikum Bunda. Setiap permasalahan ada hikmahnya. Islam itu penuh cinta. Assalamualaikum Bunda. Assalamualaikum Bunda. Setiap permasalahan ada hikmahnya. Islam itu penuh cinta. Balik lagi di Assalamualaikum Bunda. Bun. Ya. Bunda. Iya. Nah, kita akan menjawab pertanyaan dari Bunda nih. Iya. Apa pertanyaannya? Ada yang ingat? Pertanyaannya dia punya teman di grup dan sombong. Wah, sombong banget. Dia merendahkan dirinya untuk menaikkan gengsinya. Betul. Foto tiba-tiba pakai barang branded semua dari atas sampai bawah. Ih mahal nih gitu. Jawab, murah kok, cuma 30 juta. Iya. Kaya apa dia ya itu ya? Iya ya, segitu dibilang murah Iya, ya. ini gimana Iya, nih Bunda nih? Gimana tuh? Iya, baik, Masya Allah Bun. Ya. Bunda. Iya. Tapi ada satu nih Bang, bahwa ketika seseorang sombong kepada orang yang sombong, itu diperbolehkan. Oh. Nih, orang yang sombong kepada orang yang sombong bahkan ternilai sodakoh. Kenapa? Karena fadilahnya, rahasianya, kalau dia sombong kepada orang yang memang sudah sombong, maka ini akan menjadi teguran bagi orang yang sombong. Nah. Kalau ada timpalannya Bang, kalau emang ada yang sombong, kita balas sombong, ini boleh dalam Islam. Ya, tapi dikhawatirkan ini sifat sombongnya jadi keterusan. Gak ada habisnya. Tujuannya cuma ingin memberikan pelajaran. Tujuannya untuk mengingatkan bahwa kamu punya segala-galanya, sombong ini, sombong itu. Saya juga punya. Dia jadinya nggak berani lagi mau menampakkan dirinya. Kan mohon maaf nih Bun. Orang sombong itu terkadang dia merasa bahwa hanya dia yang memiliki kelebihan. Iya. Dia bisa merendahkan orang lain. Nah, ketika ada orang yang sombong, maka boleh kita juga menampakkan kelebihan kita. Dan itu bahkan ternilai sodakoh. Tapi hati-hati, jangan kelamaan. Khawatirnya niatnya ini berubah jadi sombong beneran. Allah cantumkan dalam Al-Quran.
A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wala tusair khaddaka linnas wala tamshi fil ardi maroha. Jangan kamu jalan, jangan kamu palingkan wajahmu kepada orang lain dengan sombong. Kamu palingkan. Ya. Assalamualaikum. Iya, Bu. Asik. Lagi Bun. Assalamualaikum. Bilang ya Allah wajah cuma atuh dibuang-buang. Iya. Bun wajah dibuang, pungut takut ntar diambil orang. Ya jadi ini walatusair khaddaka linnas. Jangan kau palingkan wajahmu pada manusia. Kenapa? Jangan juga kamu jalan di muka bumi ini dalam keadaan yang sombong. Kenapa? Allah nggak suka. Allah nggak suka dengan orang yang memiliki sifat sombong, ya. Jadi kalau memang sekiranya ada orang yang sombong misalnya, bolehlah sekali kita tunjukkan juga kelebihan kita. Tapi yang lebih cakep adalah kalau memang ada orang sombong, kita balas setelah itu udah selesai. Selesai, jangan diperpanjang. Jangan diperpanjang lagi, entar ketagihan karena itu menjadi pintu masuknya setan. Ya, yuwaswisu fi sudurin nas. Setan suka cari pintu masuk untuk mengganggu hambanya Allah dalam berbuat kemaksiatan. Enak nih sombongin orang yang sombong. Keterusan. Itu orang udah bener, dia nggak punya sifat sombong lagi, kitanya malah nyombong diri. Ini yang jadi zalim. Kita jadi berbuat kemaksiatan. Jadi caranya yang pertama, coba kita lihat. Kalau memang dia punya kelebihan, ya tentunya kita punya kelebihan, ya boleh juga sih sesekali ya. Cuma jangan kelewatan. Kemudian kayak Bang Melki bilang tadi, diapain Bang? Di blok, ya itu boleh juga. Cuma akhirnya jadi nanti bukan itu jadi mutus tali silaturahim ya Bang ya? Iya benar. Nah udah biarin aja dia mau berbuat apa tanggung jawab dia kepada Allah. Allah melihat apa yang kita lakukan kepada orang lain, Allah nggak bertanya bagaimana orang lain memperlakukanmu. Jadi kuncinya adalah yuk bersihkan hati. Kalau hati kita bersih maka insya Allah kita akan punya sifat rendah hati. Oh gitu. Jadi boleh sombong sama orang yang sombong. Betul, tapi jangan kelewatan ya Bang ya. Tasnya berapa nih? 30 juta. Lah, harganya sama makan siang saya. Waduh. Makan siang pakai apa itu ya 30 juta ya? Toko-tokonya diambil. Gitu ya Bunda ya. Nah, Bun. Ya. Bunda. Iya. Ada yang baper? Silakan. Bang, Elsa boleh Orang lagi nggak, dalam. Bang? Orang dalam. Oh, Elsa. Lagi. Apa pertanyaannya kira-kira sekarang? Kira-kira apa nih? Apa ya sekarang? Apa Apa nih Elsa? Pantun? Kasih pantun lah. Nggak ada Bang. Nggak ada ya? Nggak ada persiapan. Gini, baper Bunda. Iya. Gini Bunda, Bang Melki, ada senior dulu di kampus. Waktu setelah lulus, Oh kuliah juga ya? di samping Bang, di samping kuliahnya di samping kampus saya. Dia begitu lulus kuliah, dapat pekerjaan bagus, naik jabatannya cepet, dipandang, alhamdulillah. Tapi sekarang sudah tidak bekerja, sudah tidak punya jabatan, selalu merasa rendah diri dan akhirnya nggak mau ngumpul lagi sama kita-kita Bang. Oh minder jadinya ya? Iya. Nah ini gimana nih Bang, mau bantu supaya tidak tertutup lagi, tidak minder lagi, maksudnya dengan perubahan situasi yang senior punya. Bang, itu yang namanya pos satpam apa ya? Bukan. Apa tuh satpam? Pos sindrom. Pos sindrom, benar. Itu ya? Post power syndrome, iya benar. Iya, Bunda, itu benar. ya. Jadi beneran pos satpam. Oh iya. Bukan, beda sama pos satpam. Kalau pos satpam mah tempat saya tidur sama Beben. Ya Ben, kalau nggak dibukain rumah ya. PPS, post power syndrome. Jadi gimana nih temennya, seniornya Elsa ya? Di kampus dulu Bang. Senior di kampung. Yang jawab Bang Melki ya, yang jawab ya. Oh, jawabnya Bang Melki. Ini lagi mau jawab loh Bang. Jadi gimana ya saya? Jadi deg-degan gini. Jadi ini punya jabatan bagus, naik jabatannya bagus, tiba-tiba brak aja berbalik, nggak punya apa-apa sekarang. Langsung hilang dari peredaran dan pergaulannya si Elsa ya. Merasa nggak dipandang Bang sekarang Bang. Kita sebagai teman nggak enak nih. Apa yang harus kita lakukan juga nih Bunda? Iya. Kita jawab sekarang aja deh. Bun. Ya. Bunda. Iya. Terkadang memang minder itu suka datang kepada seseorang, apalagi melihat temannya udah sukses, kita nih masih begini-begini aja. Ya, kayak tadi tuh udah punya kekuasaan, sekarang udah berhenti, ngerem di dalam kamar. Iya. Ini adalah hal yang tidak diperkenankan oleh agama Islam. Karena apa? Tercermin sifat-sifat negatif. Gak mau bergaul, kalaupun bersaing akhirnya dengan cara yang tidak sehat. Ada temennya kesusahan kita girang.
wah kita akhirnya nggak kesaingin. Ya, hal-hal tersebut tidak diperbolehkan di dalam agama Islam karena apa? Mengandung atau banyak unsur-unsur negatifnya. Oleh karenanya syukuri apa yang ada. Hidup adalah anugerah. Tetap jalani hidup ini. Melakukan yang terbaik. Ya, tepuk tangannya mana ada. Udah kayak burung merpati kita dikeprokin. Ya, tetap ridho, syukur atas apa yang sekarang kita dapatkan. Bilangin alhamdulillah. Mungkin sekarang udah waktunya istirahat, nggak banyak kerja di luar, tapi masih banyak bisa kita lakukan berkarya. Ya. Sekarang berkarya nggak mesti datang keluar off air kok. Ada medsos, bisa bikin status yang bikin motivasi orang lain. Oleh karenanya hindarin tuh yang namanya minder. Karena di dalam agama Islam kita nih punya Allah, punya Rasulullah. Jasad kita alhamdulillah sempurna. Dikasih mata, dikasih telinga, telinga belah sini. Dikasih hidung, dikasih mulut. Alhamdulillah semuanya lengkap. Apa yang perlu dimenderin lagi, apa yang perlu direndahkan lagi diri ini. Boleh rendah hati tapi jangan sampai merendahkan diri. Nah, kita kembali setelah yang satu ini. Jangan kemana-mana, tetap di Assalamualaikum Bunda. Assalamualaikum Bunda. Assalamualaikum Bunda. Setiap permasalahan ada hikmahnya. Islam itu penuh cinta. Assalamualaikum Bunda. Assalamualaikum Bunda. Setiap permasalahan ada hikmahnya. Islam itu penuh cinta. Assalamualaikum Bunda. Setiap permasalahan ada hikmahnya. Islam itu penuh cinta. Kita kembali lagi di Assalamualaikum Bunda. Bunda. Iya. Jadi Bunda Nada, Bunda Lisa, gimana caranya nih agar kita selalu rendah hati tapi tidak merendahkan diri kita? Atau ada kisah Rasul mungkin yang yang terkait dengan tema kita pagi hari ini? Iya, Baik, Masya Allah. Gimana Bun? Jadi memang ya figur kita nih, kalau kita mencari siapa sih sosok yang paling sempurna dalam memiliki rendahnya hati, yaitu baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena kata baginda Rasul, ketika salah seorang sahabat meninggikan, mengagungkan baginda Rasul, ya Sayyidi, ya Sayyidi. Lalu apa jawaban dari baginda Rasulullah SAW? La tusayyiduni. Jangan kau mengsaid-saidkan aku. Jangan kau ucapkan aku ini tuan-tuan kalian. Itu adalah sifat rendahnya baginda Rasulullah SAW. La tusayyiduni. Jangan kau ucapkan aku dengan kalimat sayyid. Itu ucapannya baginda Rasulullah SAW yang memang pantas. Kita umatnya Nabi Muhammad SAW pantas kalau kita mengucapkan baginda Rasulullah SAW dengan mengawali ucapan Sayyidina Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nabi nggak mau tuh Bang dibilang bahwa ya Sayyidi. Oh, tetap baginda Rasul memiliki rendah hati. Rendahkan hatinya, Masya Allah. Ketika Rasulullah SAW di atas Ka'bah tersingkap, bajunya terkena angin, tampak pahanya yang putih, Masya Allah. Turun baginda Nabi Muhammad SAW, merah wajahnya karena malu. Kemudian pernah suatu ketika Rasulullah SAW di pasar, ada Abu Hurairah mau mengambil barang bawaan baginda Nabi Muhammad SAW. Tapi apa yang Rasul ucapkan? Sahibu syai' haqqu ayyahmilu bi syai'i. Seseorang yang mempunyai barangnya itu lebih berhak untuk ia membawa sendiri. Tuh Rasul kagak pakai gila hormat. Padahal boleh kita nih, apalagi seorang
sahabat, seorang umat yang begitu cinta kepada baginda Nabi Muhammad SAW mengambil barang bawaan baginda Nabi, tapi Rasul membawa barangnya sendiri, memulai mengucapkan salam terlebih dahulu. Enggak perlu tuh kita disodorin duluan, enggak. Rasul ngucapin salam terlebih dahulu, ada yang lagi duduk, buru-buru Rasul ucapin salam. Itu tandanya Rasulullah SAW rendah hati. Kun indallah khairun nas, jadilah kita di mata Allah sebaik-baiknya manusia. Wa kun indan nas syarrun nas, di mata orang lain jadilah kita seburuk-buruknya manusia, kita nggak ada apa-apanya. Dan di tengah manusia jadilah kita pemersatu mereka semuanya. Insya Allah dengan begitu kita tetap menjadi pribadi yang rendah hati. Semoga kita semua menjadi orang yang selalu rendah hati ya Bunda ya. Amin. Semoga tayangan hari ini bermanfaat buat kita semua. Bunda Lisa boleh pimpin doa buat kita ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa li'azimi sultanik. Allahumma ij'al majalisana majalisa Rasulillah wa ayyamana ayyama Rasulillah. وليالينا ليالي رسول الله واشرح صدورنا بعلوم رسول الله واملأ قلوبنا بحب رسول الله واجمعنا على حبيبك المصطفى برحمتك يا أرحم الراحمين. Jadikanlah majlis ini majlisnya Rasulullah. Jadikanlah hari-hari kita seperti hari-harinya Rasulullah. Wamla qulubana bihubbi Rasulillah. Penuhilah hati kami dengan cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Subhanaka rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih Bunda Liza. Sama-sama. Terima kasih Arohim. Terima kasih buat Bunda yang udah hadir di studio pagi hari ini. Terima kasih buat Bunda yang ada di rumah. Kalau langsung mau ke sini nonton langsung Assalamualaikum Bunda, langsung DM Instagram atau email kita. Mau kasih tema, saran, kritik boleh di sini ya. Insya Allah kita akan ketemu lagi Senin sampai Jumat jam 8 pagi. Jangan galau, jangan baper, karena Islam itu penuh cinta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Bunda. Assalamualaikum Bunda. Setiap permasalahan ada hikmahnya. Islam itu penuh cinta. Assalamualaikum Bunda. Assalamualaikum Bunda. Setiap permasalahan ada hikmahnya. Islam itu penuh cinta. Assalamualaikum Bunda. Assalamualaikum Bunda. Setiap permasalahan